Selamat pagi. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai konstruksi statis tertentu. Dalam hal ini, balok overstack dengan beban terpusat di ujung bentang. Konstruksi balok overstack seperti ini dalam bahasa Indonesia juga disebut balok menganjur, ya. Tapi saya lebih suka menggunakan istilah balok dengan overstack, ya. Atau buku yang lain juga bisa menyebutkan balok dengan overhang. Kira yang pengertiannya sama saja, ya. Balok seperti ini maksudnya. Ada ini saya berorientasi ini titik A, balok sederhana, ya. Ini balok A titik A itu sendi, titik B itu roll. Kemudian ada kelebihannya. Ini yang disebut dengan overstack atau overhang, ya. Balok menganjur maksudnya. Dia ada gaya beban terpusat di titik C misalnya. Di titik C ada beban P. Jarak dari A sampai B misalnya L. Kemudian B sampai C misalnya L per 3. Nah, tugas kita itu adalah menghitung reaksi tumpuan dan menggambar gaya dalam dari konstruksi seperti ini. Nah, pertama yang kita lakukan adalah misalkan dulu arah gaya. Arah gaya itu VA-nya ke atas, misalkan ini. Kemudian di reaksi titik B juga diberi arah gaya ke atas, VB. Di titik A walaupun sendi, dia sebenarnya bisa memikul gaya horizontal, tapi karena beban yang bekerja cuma dalam arah vertikal, sehingga gaya horizontal di sini itu nilainya 0, ya. Jadi bisa langsung ditentukan bahwa gaya horizontal titik A itu sama dengan 0. Kemudian lakukan perhitungan sigma momen titik A sama 0. Sigma momen titik A sama dengan 0. Kemudian perhatikan gaya yang memiliki jarak terhadap titik A itu VB kali L minus karena arahnya momennya itu momen berlawanan arah jam ditambah dengan P, jarak dari A sampai C itu adalah 4L per 3 sama dengan 0. Kalau kita selesaikan ini akan dapat VB sama dengan 4P per 3. Positif berarti arah pemisalan VB itu benar ke atas. VB ke atas. Kemudian lakukan proses perhitungan untuk sigma momen titik B sama 0. Ini titik B, perhatikan gaya yang memiliki jarak terhadap titik B itu VA kali L ditambah dengan P kali L per 3 sama dengan 0. Akan dapat PA sama dengan sini akan dapat PA sama dengan minus PL per 3, ya. Minus ini memberikan informasi kepada kita bahwa arah pemisalan PA itu salah, ya. Arah pemisalan PA ke atas tadinya itu ternyata salah.
salah. Yang benar, arah VA itu ke bawah. Ini, ya. Itu. Jadi tanda negatif ini memberikan informasi kepada kita bahwa gaya PL per 3 itu VA itu arahnya ke bawah. Kemudian lakukan kontrol ya, sigma V sama dengan 0, VA tambah VB kurang P sama dengan 0, VA itu minus, sini, minus L per 3 ditambah dengan 4P per 3 kurangi dengan P sama dengan 0. Yang diselesaikan saja persamaan itu. Ini P-nya taruh di luar sini. Kemudian P ya, bukan PL ya, P. P. Ini kan L ini sering menghapuskan ini. L ini mungkin juga di atas ya. Karena dia sama dengan 0, maka L itu saling menghapus. P, kemudian keluarkan P, dan di sini min sepertiga ya, ditambah dengan 4 per 3 dikurangi dengan 1 ya. Sama dengan 0 ya. Nilainya 0. Ini adalah kontrol ya, untuk melihat apakah nilai yang kita peroleh PA dan PB itu sudah benar. Nah, kalau dikontrol itu sudah benar, selanjutnya itu menghitung dan menggambar gaya dalam. Bagian yang kedua itu menghitung dan menggambar gaya dalam. Hitung dan menggambar gaya dalam. Bagian itu di sketsa, karena konstruksinya kita bagi dua, dari A sampai B dan B sampai C. Jadi dari A sampai B, gini gambarnya. Arah VA itu ke bawah ya tadi. VA itu besarnya itu adalah P per 3. Kemudian X-nya itu bekerja dari titik A sampai titik B, ya, X. Jadi, kalau saya formulasikan dalam bentuk matematika, posisi X itu dari A sampai B, atau ditulis X itu dari 0 sampai dengan L. Ya. Nah, perhatikan, gaya geser itu adalah gaya yang halus batang, seperti yang sudah dijelaskan berkali-kali dalam video saya sebelumnya ya. Itu gaya geser, tulis begini. Gaya geser itu adalah minus P ya. Kenapa dia minus? Karena arahnya ke bawah. Min P per 3. Konstan ya. Ini konstan. Artinya konstan itu dari A sampai B sama besarnya, P per 3. Dan momen Mx sama dengan momen pada posisi X itu sama dengan minus VA kali X, atau min P per 3 kali X. X itu bervariasi dari 0 sampai L.
Jadi kalau input X sama dengan 0, akan dapat momen titik A sama dengan 0. X sama dengan L, akan dapat momen di B itu sama dengan min PL per 3. Gitu. Kemudian, kalau sudah selesai untuk bagian A sampai B, selanjutnya itu bagian B sampai C. Ini bagian B sampai C, ya. Kalau diformulasikan dalam persamaannya itu dari L, X-nya itu sampai 4L per 3. Di sketsa, mungkin itu. Ini VA-nya ke bawah, besarnya itu P per 3. Kemudian di sini ada PB ke atas, besarnya itu 4 P per 3. Nah, X itu sudah melewati titik B. Ini, ya, posisi X. X. A sampai B itu adalah L, ya. Nah, gaya geser, ini, gaya geser, gaya integral lurus, itu VA, min VA, ditambah dengan PB, ya. VA itu min P per 3, tambah dengan 4P per 3. Akan dapat P, ya. Kemudian untuk momen, saya tulis di sini, Mx itu adalah min VA kali X ditambah dengan P kali ini. Ini itu adalah X kurang L, ya. Jadi PB kali X kurang L. Diselesaikan. VA itu min P per 3, min P per 3 kali X ditambah dengan 4P per 3 kali X kurang L. Kalau kita input X sama dengan L, akan dapat momen di B sama dengan min PL per 3. Ya. X sama dengan 4L per 3, akan dapat momen di C, min P per 3 dikali dengan 4L per 3, ditambah dengan 4P per 3. 4L per 3 kurang L itu adalah L per 3. Kalau kita selesaikan, maka MC itu nilainya 0, ya. Sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat persamaan momen ini, bisa juga dihitung dari titik C ke titik B. Selain dari B sampai C, boleh juga dari titik C sampai titik B. Dibalik arahnya. Kalau saya sketsa gambarnya begini. Titik C sampai titik B. Ini gambarnya, ini oke, saya gambar ulang. Ini titik gayanya P. Kemudian ini batangnya. Ini. Kemudian X-nya itu berjalan dari titik C ke B. Ini X-nya. Ya. Persamaannya menjadi lebih mudah karena cuma ada satu variabel beban yang bekerja. Kalau gambar ini ada dua. Ada VA dan PB. Jadi persamaannya
min VA kali X tambah PB kali X kali N. Tapi kalau hanya satu gambar, gampang saja. Gaya gesernya itu adalah P saja. Gaya geser dengan P. Gaya geser. Dan dia konstan itu dari C sampai B. Ya, saya tulis di sini. C sampai B, atau X-nya itu dari 0 sampai L per 3. Ya. Jadi dari C sampai B gaya gesernya sama, P. Kalau sudah gaya geser dapat, momen sekarang. Mx sama dengan P kali dengan X. Minus ya. Kemudian di input X sama dengan 0, maka momen di C sama dengan 0. Kemudian X sama dengan L per 3. Saya tulis di sini. X sama dengan L per 3. Maka momen di B sama dengan min P kali L per 3. Atau minus PL per 3. Gitu ya. Sama ya. Angka ini sama dengan ini ya. Sama. Bedanya hanyalah persamaan kita yang lebih sederhana. Persamaan kita cuma ada minus P kali X. Sedangkan kalau dari kanan, dari kiri, maka persamaannya sedikit lebih panjang. Itu aja bedanya. Nah, kalau kita sudah dapat perhitungan momen dan gaya geser, selanjutnya gambar gaya dalam. Saya kira gaya dalam itu, sorry. Harus diingat di sini karena momennya negatif, maka momen itu digambar ya. Saya gambar sini ya. Ini perhatikan ya. Ini adalah balok. Kemudian tumpuannya titik A. Titik B juga ada tumpuan sini. Oke, yang bekerja bukan terpusat ya di sini. Besar P, kemudian lebar bentang itu dari A sampai B itu L, dan dari B sampai C itu adalah L per 3. Ini titik A, ini titik B, ini titik C. A sampai B itu adalah L, B sampai C itu adalah L per 3. Nah, gambar bidang momen dan gaya geser itu adalah seperti ini ya. Gambarnya begini. Ini garis bantunya. Ini gambarnya begini.
Nah, perhatikan momen di A nilainya, gaya geser dulu ya. Gaya geser dari A sampai B itu adalah min P per 3 minus. Di gambarnya begini. Saya gambar begini. Min P per 3. Kemudian dari titik B sampai titik C itu adalah P. Ini dari B sampai titik C itu adalah P misalnya. Ini P ya. Dikali sepertiga berarti dia 3 kali. Oke. Gambarnya begini. Dari di titik A itu gaya gesernya ke bawah ya. Bawah. Besarnya adalah P per 3. Ini adalah P ya. Dan ini adalah VB ya. Yang besarnya adalah 4P per 3 ya. Inilah diagram gaya geser ya. Kemudian diagram momen lentur seperti ini ya. Ini dasarnya, ini gambar garis awalnya. Kemudian momen di titik A itu adalah 0. Momen di B itu minus. Apa arti minus untuk bilang momen lentur itu? Saya jelaskan ya. Minus itu di atas. Gini ya. Gambar bidang momen untuk tanda minus di atas. Ini. Momen di A nilainya 0. Momen di A asalnya 0. Momen di B itu adalah PL per 3. Dan momen di C sama dengan 0. Ini minusnya. Kenapa bidang momen itu gambar di atas? Karena yang tertarik itu bagian atas. Karena itu ada istilah momen itu digambar pada daerah tertarik. Jadi kalau saya potong di sini, saya potong daerah sini. Ada penampang misalnya, contoh itu penampangnya segi 4. Contoh ya, ini. Ini perlu dijelaskan karena momennya negatif. Ya. Misalnya penampang segi 4 begini ya. Kita tahu bahwa kalau penampang segi 4 itu di segi 4 begini ya. Misalnya garis netral di tengah bentang pasti karena di segi 4 ya. Saya begini ya, di sini. Di tengah, maka daerah atas itu akan tertarik. Daerah bawah itu tertekan, minus. Karena itu dalam pengertian yang lebih lanjut, kalau kita pelajari dalam analisa struktur, analisa 2, analisa struktur 2, analisa struktur 3, ada yang disebut bahwa bidang momen itu digambar pada daerah tertarik. Jadi nantinya ini akan dijelaskan lebih lanjut, tapi pengertian mendalam nantinya bahwa bidang momen digambar pada daerah tertarik. Ya. Ini adalah nanti dijelaskan lebih lanjut, tapi untuk sekarang dipilih saja bahwa kalau dia negatif bidang momen di atas, karena memang di atas yang daerah tertarik. Persoalannya pada portal itu tidak
tidak ada bagian atas, tidak ada bagian bawah. Nanti kalau kita mengambil pengertian bahwa atas itu tarik dan di bawah tekan, itu tidak berlaku pada sistem portal ya. Nanti pada soal portal saya jelaskan lebih lanjut bagaimana menggambar bidang momen pada daerah portal. Untuk balok pengertiannya gini aja dulu, bahwa kalau dia negatif digambar di atas karena memang bagian atas yang tertarik, bagian bawah yang tertekan. Ingat kalau video saya sebelumnya, kalau dia simple beam, kalau dia ada beban terpusat di tengah, yang tertarik di bawah. Karena itu bidang momen digambar di bawah untuk simple beam ya. Tapi untuk balok overhang, hati-hati, karena ada momen negatif maka bidang momen digambar di atas. Inilah alasan kenapa bidang momen digambar di atas. Demikianlah penjelasan saya mengenai konstruksi balok overhang dengan beban terpusat di titik C. Sekian dan terima kasih.